Hai semuanya, balik lagi. Kita ngobrolin fitur-fitur dari Free Developer Stuff ini atau freestuff.dev. Salah satu fiturnya di sini adalah live search keyword. Ketika teman-teman mengetik suatu query, maka konten yang muncul di bawah akan relevan dengan konten tersebut, entah dia di title-nya, di tag-nya, ataupun di bagian deskripsinya ini sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat gimana sih caranya. Di sini sendiri, di freestuff.dev, saya langsung nampilin kontennya semuanya di satu halaman, jadi saya nggak ngelakuin query lagi ke belakang. Bisa jadi teman-teman harus ngelakuin query, misalnya teman-teman pakai single page application, lalu konten datanya mengambil dari database. Di sini karena saya pakai static site generator, jadi semua kontennya sudah ada di halaman ini. Jadi jauh lebih mudah kasusnya untuk saya di sini. Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Saya akan inspect di sini. Jadi ini nggak lain nggak bukan, dia hanyalah tombol input biasa yang dia tipenya tipe search, lalu dia memanggil kode live search di sini. Nah, kita akan melihat fungsi live search itu apa, dan masing-masing konten di sini saya bungkus di sebuah kelas cards-nya juga. Ini penting karena saya akan mencari dia bukan di database, tapi mencari dia secara statis di halaman depannya. Saya akan langsung mengintip kodenya. Ini dia kode kita. Teman-teman ngelihat tadi ada live search. Saya ngebungkus dia di dalam sebuah timeout, di mana setelah sekian milisecond atau 500 milisecond di sini baru kita bisa ngelihat perubahannya. Makanya teman-teman ngelihat di sini ada delay dulu baru muncul, tidak langsung. Teman-teman boleh tentunya ngelakuin live search-nya langsung tanpa perlu timeout seperti ini. Saya cuma ngerasa agak aneh ketika user baru ngetik satu huruf dikit, semuanya udah langsung keganti. Menurut saya itu agak aneh. Jadi saya sengaja memberikan delay itu, makanya dia dibungkus di set timeout di sini. Lalu apa sih yang dilakukan live search di sini? Sini teman-teman lihat, nggak ada fancy JavaScript. Ini cuma vanilla JavaScript biasa, di mana saya mengambil semua kontennya. Jadi kontennya kita harus pilih dulu, pastikan dia spesifik. Jangan sampai saya milih cards misalnya, tapi ternyata konten cards itu ada banyak di tempat lain. Itu nggak boleh. Jadi anggap si label ini juga kelasnya pakai kelas cards. Itu akan menjadi mengkacaukan sistem pencarian kita. Karena itu biasanya orang memang nyari langsung di source of truth-nya atau langsung dari database-nya. Tapi di sini kasusnya karena saya tahu persis apa yang ada di kelas, apa kelas yang ada di sini, dan kelas cards itu hanya dipakai oleh kontennya, makanya saya menargetkan langsung dari daftar kelasnya. Oke, itu saya simpan di variable cards. Lalu sekarang saya mengambil nilai dari search box-nya ini pakai search box.value. Nah, sekarang kita akan lihat setiap dia mengetik sesuatu, teman-teman ngelihat di sini eventnya adalah on input. Setiap usernya input sesuatu, maka selalu panggil live search-nya. Apa sih yang dilakukan? Yang saya lakukan adalah ngeloop semua isi kontennya atau semua cards-nya di sini. Lalu saya mengambil inner text-nya. Kalau teman-teman mau lihat di sini, contoh pengambilan inner text itu seperti apa sih? Kita akan intip, misalnya saya mengambil cards-nya itu dari sini. Kita akan paste langsung. Nah, sekarang saya udah punya cards di sini berisi 252 data. Lalu cards yang pertama misalnya adalah bagian Miro ini. Kalau kita ambil inner text-nya dia nggak lain nggak bukan adalah menampilkan teks yang ini, teks yang ini, teks yang ini, dan semua isi teks dari div-nya tanpa elemen dari div-nya itu sendiri. Nah, beda lagi kasusnya kalau teman-teman mengambil inner HTML-nya. Karena di sini saya mau mencari kasusnya mau mencari teksnya, makanya saya mengambil inner text, nggak perlu tag HTML-nya. Nah, itu dia. Jadi kita ngefilter semua inner text-nya. Di sini penting dalam sistem pencarian kita bikin lowercase. Ininya kita bikin lowercase dan kontennya juga kita bikin lowercase, karena nanti kalau enggak ketika teman-teman orang yang ngetik Miro tapi huruf M-nya dia di sini kita nggak bikin lowercase, maka dia nggak akan menemukan kasus cards-nya ini. Karena itu penting ketika saya asumsikan ketika seseorang mencari sesuatu, dia nggak mau peduli ini harus huruf besar huruf kecil, dia akan ngetik aja seperti ini, makanya dia akan muncul. Karena itu saya sengaja melakukan lowercase di sini. Lalu ini adalah fungsi JavaScript ketika dia includes atau ketika dia mengandung kata-kata dari search query kita atau dari kata fungsinya, maka saya akan menghapus kelas isHidden-nya. Kelas isHidden itu apa? Ishidden itu adalah kelas, saya akan kasih contoh di sini, misalnya kita di cards-nya.
dia nggak lain nggak bukan. Apakah kita bisa mengedit atributnya sini? Ternyata bisa. Is hidden. Dia sebenarnya hanya kelas untuk menyembunyikan sesuatu. Di sini dia hanya display none. Nah, jadi standarnya ketika dia tidak mengandung kata-kata tersebut, maka kita akan menghapus is hidden-nya di sini. Ini seperti biasa, kita nge-console log di sini untuk melihat hasilnya. Saya nggak perlu lagi. Nah, ini dia. Jadi kalau dia mengandung kata query-nya, maka kita akan menambahkan is hidden atau menyembunyikan kontennya. Tapi kalau dia mengandung, maka kita akan menghapus kata kunci is hidden-nya atau dia tidak lagi disembunyikan. Sesimpel itu, hanya dengan 2 trik ini, kita udah bisa mendapatkan live search di sini. Sekali lagi, kalau teman-teman mau nyari table atau kata kunci apapun, semuanya bisa langsung teman-teman lihat di sini. Jadi itu dia cara kita melakukan pencarian. Nanti bisa jadi kalau teman-teman sumber datanya dari database, berarti bagian yang diganti adalah konten dari cards-nya ini. Bagian yang di loop adalah bagian cards-nya ini berubah menjadi bagian konten dinamis punya teman-teman sendiri.